apakah yang terjadi sama Sritek nih yang membuat tekanan terhadap industri tekstil secara umum itu Ya. salah satunya akibat kita kalah bersaing dengan produk import sebagai salah satu penyebabnya. Oke, memang betul Pak. Eh, Importasi yang beberapa tahun terakhir itu sangat luar biasa sekali. Ilegal, legal, luar biasa sekali. Hmm, hmm, Banyak orang-orang Cina yang datang, karena memang negara ini yang sangat luar biasa, dengan betul. masif produknya, ya, suplainya sudah luar biasa, ya. Mereka datang ke sini tanpa bisa bahasa Indonesia, mereka menjual produk-produk mereka. Adakah mafia tekstil yang menyebabkan impor banjir dan membiarkan situasi di Indonesia menjadi terburuk? Silakan, Pak. Saya rasa itu kasat mata, Pak. Hmm, Dulu ada mafia kuota. ya, Mau dibilang apapun, nggak ada kata kementerian, baik itu perindustrian maupun perdagangan, nggak ada. Buktinya ada kok. Banyak sekali yang dibicarakan. hmm, Ya, jadi ibarat kentut, Pak. hmm, Ya, sekali lagi ibarat kentut. Nggak hmm. tahu siapa yang melakukannya, tetapi kecium baunya. Jadi kalau bilang apakah mafia, saya rasa memang iya ada, ya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan importasi. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Boleh dibilang nih kenalan saya dari sahabat saya yang bergerak di industri tekstil ya. Eh, Beliau adalah ketua IKATSI, Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia. Kita sambut saja Pak Sobirin Hamid. Apa kabar Pak Sobirin? Alhamdulillah, sata acana, waalaikumsalam heula panginten. Waalaikumsalam, mohon Pak. Atur nuhun sudah menyempatkan waktunya Pak di sini. Eh, saya mulai dengan isu yang luar biasa mengagetkan. Di awal pemerintahan Prabowo Subianto, tiba-tiba ada satu perusahaan tekstil, boleh dibilang terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, itu dinyatakan pilot. Ada apa Pak dengan perusahaan tersebut dan industri tekstil di Indonesia pada umumnya? Baik, atur nuhun sadayana. Tapi abdi biasa di Bandung, sata acana atau sebelumnya saya mengatakan salam orang Sunda, sampurasun. Rampes. Terima kasih buat Pak Dr. Dede dan tim di podcast Demul ini. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dede bahwa ini kita berhubungan berdasarkan pertemanan. Ya, pertemanan yang luar biasa. Saya punya senior, punya abang, ya, guru juga, suhu, sensei. Dan ternyata kita bisa bertemu, ya, meskipun masih lewat dunia maya, tetapi yang pasti ini silaturahmi yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya bisa berada di podcast yang luar biasa ini. Pak Dede, pertanyaan tadi memang membuat industri tekstil dan produk tekstil, ya, di negara kita ini menjadi suatu isu yang luar biasa. Ya, isu yang terakhir adalah pergantian atau suksesi kepresidenan, dan khusus di industri tekstil didapatkan isu yang seperti ini. Tetapi sebelum saya jawab semuanya, memang harus kita urut dulu ada apa sih dengan industri tekstil. Sejatinya, ya, kalau kita lihat dari sisi industri tekstil ini memang memiliki cerita yang cukup panjang, mungkin lebih dari usia Republik ini, karena industri tekstil sudah berdiri sejak awal tahun 1900. Dimulai dengan dibentuknya Tekstil Innerting Bandung atau TIB, yang kemudian berubah menjadi uh, Institut Teknologi Tekstil, ya, kemudian digabung setelah adanya perpecahan antara Balai Besar Tekstil dengan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, yang merupakan pecahan dari Institut Teknologi Tekstil di sekitar medium 80, dan kemudian
dua institusi ini berpisah dan menjadi dua institusi yang berdiri sendiri sampai sekarang di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, seiring dengan adanya Tekstil Innovating Bandung zaman Belanda sekitar tahun 1922 ya, hanya beda 2 tahun dengan Technische Hogeschool yang kemudian berubah menjadi ITB. TIB memiliki banyak kiprah dan perannya untuk memulainya industri tekstil ini di negara kita. Nah, karena setelah itu ada beberapa tempat yang belakangan kemudian menjadi daerah dolar hitam ya, atau emas hitam, seperti daerah Majalaya ya, kemudian di daerah Solo, Pekalongan dan lain sebagainya. Nah, itu berawal dari sana, dari Bandung. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, tekstil berada di puncaknya sekitar di akhir tahun 60, di awal tahun 70, sampai dengan akhir 90. Bahkan di sekitar medio tersebut, tekstil menjadi primadona sebagai primadona ekspor non migas kita. Ya. Di luar migas, tekstil menjadi salah satu penghasil devisa negara kita. Dan itu sampai dengan kedatangannya badai yang cukup membuat porak-poranda seluruh industri, khususnya industri tekstil, yaitu badai ekonomi ya, yang kemudian disebut Krismon tahun 1998. Nah, dari situlah memang industri tekstil seiring dengan perjalanan waktu mulai sedikit demi sedikit mulai berkurang. Dan memang ditambah dengan kemudian adanya COVID-19, industri tekstil semakin tidak tenggelam, tidak terpuruk, tidak juga sunset, ya, tetapi memang semakin mulai berkurang baik itu ekspornya, baik itu kondisi di dalam negeri dan lain sebagainya. Karena memang terjadinya persaingan usaha baik itu di dalam negeri maupun dari importasi. Nah, kalau lihat dari sejarah, dari historical, tekstil adalah salah satu produk yang menjadikan suatu negara itu berkembang, kemudian naik kelas menjadi negara maju. Hampir semua negara-negara maju sekarang secara ekonomi, kalau kita lihat, diawali dengan industri manufaktur, industri padat karya, yaitu tekstil. Kita lihat Inggris, kita lihat Jepang, kita lihat Amerika, dan lain sebagainya, bermula dari industri tekstil. Nah, oleh karenanya, tekstil tidak bisa dinafikan demikian, ya, bahwa industri ini harus dijaga, harus dipelihara, agar industri ini tetap ada dan eksis, bahkan harusnya bisa berkembang lebih baik lagi, seiring dengan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Artinya, kita sudah masuk ke negara maju. Tapi dengan situasi dan kondisi ini menjadi satu dilematis. Nah, oleh karenanya saya mewakili teman-teman dari IKATSI ya, mengatakan bahwa tekstil harus dijaga, tekstil bukan sunset industri, dan tekstil apabila menjadi komoditas yang memang menjadi komoditas utama dari ekspor kita, ini akan membuat anak bangsa menjadi lebih baik lagi secara ekonomi. Ya. Karena apa? Karena banyak hal. Satu, tekstil adalah satu-satunya produk buatan manusia yang keluar dari hasil produk manusia yang dimulai dari dipakai, maksudnya dimulai dari buayan bunda, artinya ketika lahir, sampai tutup mata. Masih pakai tekstil produk ya Pak ya? Satu-satunya produk buatan manusia. Mobil dibawa nggak? Tidak mungkin. Listrik, elektronik dibawa nggak? Tidak mungkin. Cuma tekstil yang dibawa dari lahir sampai meninggal. Jadi tidak bisa dinafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tekstil ini juga karena tadi padat karya, meskipun sekarang sudah berubah menjadi padat modal dengan adanya teknologi, ya, mau pakai
sekarang seperti pakai IoT dan artificial intelligence dan lain sebagainya ya. Tapi tetap sampai saat ini lebih dari 4 juta orang Indonesia bergantung pada industri ini. Bahkan lebih ya kalau menurut saya. Nah, tapi karena menurut Kemenaker itu sekitar 4 juta ya kita ikuti saja 4 juta. Tapi jamin saya sih sebetulnya lebih dari itu. Ya karena ada beberapa sentra-sentra industri tekstil tidak hanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali bahkan di Sumatera juga. Nah, itu menjadikan tekstil tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Apalagi kalau kita hitung dari 4 juta itu dikalikan 2 atau 3 orang di belakangnya. Itu berarti sudah bisa menghidupi demikian banyak rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, dari sisi tekstil ini tidak bisa dinafikan, yaitu dari pendapatannya. Dari pendapatan tekstil, meskipun yang tadi saya sampaikan pernah menjadi devisa kita itu yang paling besar dari non-migas itu dari tekstil, sekarang memang makin menurun. Setidaknya kurang lebih dari 14 ya antara 10 sampai 20 juta US dollar kita terima dari industri ini. Minimal itu di samping hal-hal lain ya, bahwa tekstil tidak bisa disambingkan demikian saja. Nah, kemudian jangan dikira bahwa tekstil itu hanya baju dan celana melulu. Ya. Jadi ya bicara tekstil itu adalah bukan hanya itu. Banyak sekali yang terkait dengan tekstil. Mulai dari tadi ya buayan sampai dengan pesawat tempur, kemudian kedokteran dan lain-lain itu ada tekstilnya. Bahkan di jembatan atau jalan pun ya ada tekstilnya. Jadi tekstil itu sangat luas sekali spektrumnya. Dari hulu ke hilirnya banyak sekali. Ya oleh karenanya saya melihat bahwa harus diubah mindset bahwa tekstil itu kita hanya memproduksi baju dan celana atau kain. Tuh. Jadi beberapa statement yang mungkin saya sampaikan ini adalah memulai dari pembicaraan kita ya Pak Dede. Jadi tekstil ini jangan hanya dilihat dari kacamata yang sempit. Nah, kemudian tadi diawali dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, tapi ini ada bagus karena ini momen yang sangat tepat sekali. Menurut kami bahwa apa yang terjadi dengan kejadian di Sritek itu saya rasa bukan sesuatu yang tiba-tiba ya yang terjadi saat ini tiba-tiba, tidak ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini sudah cukup lama dan sejujurnya itu tidak mencerminkan industri tekstil kita ya. Eksesnya ada iya, bagian dari industri tekstil kita iya, tetapi itu tidak mencerminkan industri tekstil secara keseluruhan. Ya. Nah, kejadian atau kasus Sritek ini ya sebetulnya yang pantas yang harus bisa menjawab karena ini merupakan bagian dari BCG-nya suatu perusahaan TBK atau terbuka. Karena Sritek sudah masuk ke dalam bursa dan dengan emiten kodenya kan ada Sril ya. Harusnya mereka yang harus menjelaskan kepada publik seperti apa situasi dan kondisinya. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang ada dari informasi-informasi, data-data yang dikumpulkan dari mass media ataupun baik itu online maupun koran atau majalah seperti apa ya, memang situasinya data-data menjelaskan bahwa Sritek sudah agak berat melihat dari sisi laporan keuangan. Neraca atau balance sheet-nya sudah berat. Saya terakhir belum mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang pasti ya, karena tahun 2023 kan situasinya kalau tidak salah masih dalam kondisi tidak di delisting, tapi kalau nggak salah di bursa itu di suspend ya, Ya, jadi di suspend ya sebelum delisting ya Pak ya. Betul. Jadi situasinya yang pasti seperti apa meskipun mereka masih tetap beroperasi. Nah, secara
laporan keuangan, apakah baik dari profit and loss statement-nya atau laporan laba rugi maupun dari balance sheet atau neraca ataupun dari cash flow ya, dari arus kasnya ya, cash flow statement, saya belum bisa menjelaskan karena saya belum membuka mengenai yang terakhir. Tetapi informasi yang saya dapat dari sisi neraca bahwa liabilities-nya kurang lebih sekitar 25 triliun, sedangkan asetnya hanya tidak lebih dari 15 triliun seingat saya. Jadi minus 10 triliun. Sejatinya kalau seperti ini ya memang sudah berat, kecuali ada komitmen tertentu baik secara internal ya maupun dari eksternal. Kalau tidak dilakukan seperti itu rasanya agak berat. Nah, oleh karenanya kasus yang terjadi di Sritek, karena ini hanyalah masalah persengketaan homologasi ya, yang tadinya masalah di PKPU dari PN Semarang ini, dan ini yang kedua karena yang pertama sudah diberikan PKPU, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ya mengenai kepailitan dan PKPU ya. Apa namanya kalau disebutnya PKPU itu penangguhan ya, penangguhan pembayaran kewajiban. Nah, jadi saya melihat bahwa ini akibat itu. Di dalam konteksnya pengadilan, Sritek memang berhak untuk mengajukan kasasi atas hasil putusan di tingkat pertama ini. Jadi menurut saya ini perjalanan masih panjang. Tapi kalau secara financially, secara keuangan, memang terlihat cukup berat. Ya. Meskipun secara operasional atau operationally, saya dengar ini masih berjalan. Memang agak riskan juga ya, karena kalau seandainya produknya dibuat rugi, makin banyak dibuat, ya tentunya akan makin rugi ya Pak. Itu logika kan, ya. Logika kita ya, logika berpikir dan logika dagang kita. Tetapi saya tidak tahu lah, saya tidak akan mengomentari masalah itu. Yang pasti itu biarkan manajemen Sritek melakukan yang terbaik buat mereka. Kita hanya melihat bahwa kasus Sritek ini menjadi tamparan keras buat industri tekstil, khususnya pemerintah, dari seluruh stakeholder ITPT nasional kita ini. Kenapa? Karena Sritek menjadi salah satu ikon perusahaan industri tekstil besar ya dari sekian banyak industri tekstil yang ada di negara kita. Ada beberapa emiten yang listing di bursa dari industri tekstil ini. Ada Indorama, ada Pan Brothers, ada Sritek, ada yang lain-lainnya. Jadi menurut saya ini salah satu bagian dari industri tekstil, muka industri tekstil kita. Ya. Nah, Sritek adalah salah satu yang besar di antara semua ini. Meskipun ada juga yang besar lain. Ya, tetapi ini adalah satu yang besar. Nah, kalau yang besar aja seperti ini, apalagi yang kecil. Logika berpikirnya kan seperti itu. Nah, oleh karenanya ini menjadi tamparan keras buat ITPT, ya stakeholder ITPT, khususnya pemerintah, untuk lebih serius lagi mengenai dan menangani campur tangan pemerintah ke dalam industri tekstil, produk tekstil. Jadi sekali lagi pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Pak Dede ini pembukanya seperti itu. Nanti kita bisa tambahkan yang lain lagi, Pak. Jadi saya sekali lagi ini adalah momen yang tepat ya buat kita bersatu ya agar industri tekstil, produk tekstil kita ini bisa bertahan dalam situasi kondisi yang berat ini dan kemudian seharusnya bisa menjadi lebih baik lagi dibanding yang sekarang. Begitu, Pak Dede. Ini pembuka saja nih. Saya cukup panjang juga ya pembuka ini. Pembukanya udah panjang luar biasa nih. Makin seru lagi nih, Pak Sobirin. Pertanyaan berikutnya mungkin saya mengutip yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya tekanan terhadap industri tekstil ini kan bukan hanya sekarang ya Pak ya, tapi udah berlangsung sejak krisis moneter, kemudian pandemi gitu ya. Nah, apakah yang terjadi sama Sritek nih yang membuat tekanan terhadap industri tekstil secara umum itu salah satunya akibat kita kalah bersaing dengan produk import sebagai salah satu penyebabnya. Misalkan kita tahu banyak sekali import tekstil, industri garmen di Indonesia itu mendatangkan
barang-barang dari China, Pak. Apakah itu sangat berdampak sebetulnya sehingga boleh dibilang kita kalah bersaing dengan China, Pak? Oke, kalau ini ada dua, menurut saya ada dua hal yang berbeda yang Hmm. ditanyakan bersamaan oleh Pak Dede, Hmm. tetapi saya jawab satu-satu dan saya rasa ini semuanya menjawab pertanyaan demikian yang disampaikan. Jadi kita lihat dulu dari sisi situasi ekonomi dunia, global economic skenario. Memang dalam beberapa tahun terakhir harus diakui slowdown global ekonomi itu kita rasakan ya dari beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi beberapa tahun terakhir ini juga terjadi beberapa hal yang di luar dugaan. Perang Ukraina Soviet, perang di Oke. sini, perang di sana, itu juga membuat masalah. Kemudian fluktuasi harga, terutama harga energi, ya baik itu minyak bumi, gas dan lain sebagainya, juga itu membuat permasalahan lain. Kemudian fluktuasi kurs, ya juga Hmm. itu membuat masalah lagi. Itu semuanya berdasarkan karena global economic scenario, yaitu artinya kita tidak bisa. Semua negara merasakan itu, termasuk kita. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu, memang ya beberapa perusahaan-perusahaan atau korporasi yang memiliki pangsa pasar ekspor akan mendapatkan tekanan. Ya, baik itu tekanan karena situasi krisis moneter tersebut atau krisis ekonomi tersebut, ya, ataupun juga persaingan usaha, ya, persaingan usaha. Nah, ada persaingan di sini dari beberapa negara yang ada yang memiliki produknya tekstil dengan market yang hampir sama, ya, itu juga terjadi tekanan. Nah, ditambah lagi dari sisi market ini ada beberapa negara-negara yang memiliki kerjasama, ya, kerjasama dengan beberapa negara-negara tertentu yang merupakan sebagai marketnya produk-produk tekstil dari negara-negara yang ada atau negara-negara yang memiliki produk-produk tekstil. Nah, permasalahan lain, ya, kita ini tidak memiliki itu. Kita belum meratifikasi seperti halnya Bangladesh dengan Amerika dan Eropa, ataupun India juga, atau Vietnam dengan Amerika dan lain sebagainya. Mereka memiliki kelebihan ketika mengekspor produk-produk tekstilnya ke beberapa negara market tersebut, mereka mendapatkan fasilitas, mungkin pengurangan bea, mungkin pengurangan pajak dan lain sebagainya, bahkan sampai mungkin hanya 0%. Nah, itu juga menjadi permasalahan lain. Sedangkan kita dulu pernah adanya GATT tapi tidak dilanjutkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian jangan salah, free trade area juga membuat masalah lain. Meskipun ada keuntungan, tetapi juga ada kerugian kalau kita tidak siap. Nah, banjirnya produk-produk yang memiliki bilateral atau multilateral untuk free trade area juga ini membuat masalah di kita kalau kita tidak siap. Dan itu ternyata terjadi. Nah, itu dari sisi skenario eksternnya seperti itu. Dari skenario internalnya, memang kondisi industri tekstil ini terus terang saja tidak ideal, dengan tingginya energi, ya, dengan tingginya harga bahan baku yang fluktuatif, dengan ditambahnya biaya SDM yang terus juga meningkat setiap tahun, ya, kemudian juga kurang inovatif, kurang kreatif, mesin-mesinnya cukup lama, ya, dan banyak hal yang membuat secara internally, artinya secara domestically, ini industri tidak siap bersaing. Nah, ditambah dengan beberapa aturan-aturan yang membuat kita sendiri bermasalah, baik itu di daerah maupun di nasional. Secara nasional, contohnya, harmonisasi peraturan dari kementerian ini selalu bertolak belakang. Bagaimana kejadian yang terakhir antara Permenprin dengan Permendag, di mana Permenprin bisa ditutup oleh Permendag karena yang di akhir adalah memang urusannya perdagangan. Ini contoh.
dari Permendag 36 menjadi Permen 2023 menjadi Permendag 08 2024 yang dipermasalahkan, ini adalah contoh. Ya, belum lagi Berarti masih terjadi ya Pak ya, lain. maaf saya potong. Berarti masih terjadi ya tumpang tindih kebijakan dan Itu masih itu kan oke. terakhir karena kan belum Bapak itu kan zamannya Pak Jokowi terakhir nih, belum Hmm. dibereskan sampai sekarang. Dibuat tim juga itu jujur tidak berefek yang sangat signifikan. Kemarin ada Hmm. satgas-satgas juga. Karena saya pernah mensitir dan mensinyalir masalahnya di Hmm. beberapa wawancara dengan baik itu di wawancara maupun di media online, bahwa jangan sampai satgas ini salah kaprah, salah diagnosa, Hmm. yang sakitnya paru-paru dijebolnya jantung. Nah, ini permasalahan utama. Jadi ya itulah seperti sehingga kondisinya bertambah karut marut yang tadi saya sampaikan, bertambah makin benang kusut, makin tambah kusut seperti itu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi di industri tekstil ini. Nah, oleh karenanya tadi kembali lagi bahwa eh, mengenai Sritek sendiri, sebetulnya kalau melihat dari situasi kondisi yang ada, secara historis, ya, artinya story yang terakhir, saya melihat bahwa ini terjadi sejak sebelum COVID, Hmm. ya, sebelum COVID khusus untuk Sritek. Kemudian pas masuk COVID tahun 2021 ada perjanjian, ya, PKPU tadi, ya, Hmm. kemudian mendapatkan PKPU, bahkan MTN-nya juga diundur, ya, medium term note yang harus jatuh tempo 2021 diundur sampai tahun 2026 kalau tidak salah, ya. Kemudian sekarang 2024, artinya saya bilang di awal itu bukan tiba-tiba terjadinya. Ini pasti akibat dari masa lalu juga, meskipun mungkin baru 2, 3, 4 tahun belakangan Hmm. atau 5 tahun belakangan. Artinya memang secara situasi dan kondisi, saya tidak mengatakan bahwa ini terjadi miss strategi atau mismanagement. Saya belum mengatakan itu, ya. Tetapi secara financially seperti ini, ya kita bisa mengatakan ini ada sesuatu dengan aset yang tidak mencukupi untuk menutupi liabilities-nya. Ini kan Hmm. luar biasa sekali, kan hampir 2 kali lipat, ya, dari 25 hutang totalnya, total liabilities-nya, sedangkan asetnya ada secara total 15-an, kan Hmm. begitu. Hmm. Ya, artinya short hampir setengahnya, meskipun cuma 10 triliun kan, ya, hampir setengah dari total asetnya lagi. Nah, ini kan menjadi satu masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kan? Ya, ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Biarkan manajemen yang menjawab itu semua, ya. Artinya saya tidak ingin campur masuk ke dalam ranah Hmm. seperti itu. Nah, hanya saja kasus ini menjadi momen yang sangat penting Ya. buat industri tekstil, produk tekstil, melihat situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu, Pak. Ya, ya, baik Pak Sobirin. Jadi semua pihak, stakeholder maupun masyarakat, termasuk pemerintah, juga jadinya menaruh perhatian ya Pak ya. Karena ini saya pikir Betul, berita yang besar sekali. Nah, yang betul, saya tanyakan mungkin berikutnya Pak, ini kan tidak terjadi immediately ya, hanya tahun ini, tapi mungkin sudah terasa 3 atau 4 tahun belakangan seperti yang Bapak sampaikan. Nah, eh Site kan salah satu industri yang legenda kalau menurut saya, legend gitu betul. ya di industri Hampir tekstil 58 gitu tahun ya. mereka berdiri. Seperti itu betul. Nah, apakah sebenarnya ada upaya nggak sih dari pemerintah gitu ya pada saat itu meskipun Sritex adalah private gitu ya, swasta, tapi kan juga sudah listed di stock exchange. Ada upaya apa sih dari pemerintah untuk mencoba apa namanya memberikan solusi kepada Sritex atau mungkin industri tekstil besar yang lainnya gitu ya, sehingga hal ini tidak terjadi, bahkan yang saya khawatirkan justru nanti seperti yang Bapak quote juga di depan tadi, efek domino nih, yang besar aja seperti itu, yang kecil gimana nanti, gitu ya. Ada upaya nggak sih Pak dari teman-teman IKATSI nih melihat pemerintah sebelumnya melakukan pendekatan atau sosialisasi atau mungkin memberikan solusi kepada industri tekstil terutama Sritex ini Pak? Baik. Jadi
saya sampaikan bahwa sebetulnya kita sudah, kalau bicara itu sudah parau, Oh sudah gitu. serak. Give up ya udah terserah, serah lu Iya, gitu ya. jadi sudah parau, sudah serak ya, untuk mengingatkan pemerintah dalam hal Hmm. ini yang memiliki kekuasaan di regulasi dan lain sebagainya ya. Nah, tidak hanya untuk Sitek, karena Sitek hanya bagian dari industri tekstil kita kan. Jadi kalau menurut saya eh, ada sebetulnya. Saya mengatakan juga tidak, pemerintah tidak sama sekali melakukan apapun juga tidak ya. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari kementerian, terutama Kementerian Perindustrian cukup banyak mendukung industri ini dengan memberikan beberapa langkah-langkah ya, kebijakan-kebijakan yang cukup membantu, tetapi memang belum bisa menuju permasalahan yang utamanya. Nah, kalau kita lihat sebelum masuk ke masalah pemerintah, memang industri kita ini dari dulu ya belum memiliki roadmap yang jelas untuk industri tekstil ini. Ya, ekosistemnya belum dibuat sedemikian rupa supaya mandiri ya, dan bisa apa namanya sustain dan lain sebagainya. Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Nah, kalau seandainya ini sudah disiapkan, rasanya pemerintah sebagai pengawas, sebagai supporter, itu mungkin hanya cukup di situ. Industri ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, bantuan-bantuan itu bukan menyelesaikan permasalahan, hanya mengurangi rasa sakit saja. Ya, ada beberapa, saya juga tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak membantu, tidak. Mereka masih tetap membantu. Ada beberapa hal, fasilitas-fasilitas yang diberikan, kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada industri ini dari pemerintah, tetapi memang bukan itu permasalahan. Seperti yang tadi saya sampaikan, masalahnya adalah paru, tetapi yang dioperasinya jantung. Nah ini kan nggak nyambung, kurang, bahkan kalaupun ada hubungan, ada korelasi, kurang 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 korelasi lah ya ini ya. Jadi itu yang menjadi permasalahan utama. Nah makanya saya pernah mengatakan dalam satu kesempatan ketika diwawancara, ayo duduk bareng, berkumpul, kalau perlu buat satu apa namanya semacam apa ya, kalau disebut asosiasi yang terdiri dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal lagi ya. Seperti contohnya masyarakat tekstil Indonesia atau masyarakat industri tekstil Indonesia, di mana berkumpul pemerintah dan lain sebagainya, membicarakan masalah yang ada di industri tekstil ini dan dicari jalan keluarnya dengan betul-betul down to earth, artinya betul-betul kepada permasalahan yang ada di industri tekstil itu sendiri. Banyak sekali permasalahan yang ada di Indonesia, baik dari hulu ke hilir. Nah ini yang perlu dituntaskan. Nanti saya akan buat beberapa statement. Saya barusan sedang tadi menunggu podcast ini, membuat namanya Sabta Asa Ikatsi. Yaitu statement yang ingin saya sampaikan ke pemerintah, yang mungkin harus dilaksanakan, setidaknya menjadi perhatian pemerintah. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Ya. Nah, hal inilah yang menjadi situasi kondisinya, bahwa di industri ini harusnya dikawal. Saya mantan salah satu direksi BUMN tekstil. BUMN ini sendiri juga sudah dimatikan oleh pemerintah. Sekarang BUMN yang kedua, karena ada 2 BUMN yang berhubungan dengan tekstil, juga sama dimatikan juga. Jadi padahal strategis ya Pak ya? Ya padahal ini masih, nah itu permasalahannya Pak, bahwa mungkin pemerintah tidak menganggap industri ini strategis. Saya tidak mengerti kenapa dianggap tidak strategis. Apakah karena industri ini dianggapnya sudah matang, ya, swasta sudah bisa berdiri sendiri, tidak perlu dibantu oleh pemerintah, atau bagaimana sehingga betul-betul dilepas sekali industri tekstil ini. Nah, saya melihat bahwa ketidakacuhan kepada industri ini demikian nyata buat kita, ya, buat kami sebagai
warga tekstil ya. Ya, dengan tidak adanya BUMN industri tekstil, kemudian belum adanya undang-undang sandang atau undang-undang tekstil, bisa bayangkan untuk 3 komoditas utama yang menjadi hajat hidup orang, hanya biasanya 3, sandang, pangan, papan ya. papan. Pangan sudah ada undang-undangnya. Papan juga Sudah ada. ada undang-undangnya. Bahkan ada kontribusi dari pegawai ya, melalui Nah, potongan gitu ya. iya, bahkan mereka punya kementerian sendiri. Kementerian sendiri, betul. Nah, sandang tidak ada kan, Pak? Sandang nggak ada ya? Coba saya cek dulu. Sandang tidak ada Nggak kementeriannya. ada Dulu ya? tahun 60 ada. Dan Ah, sekarang iya. sandang ada di bawah Kementerian Perindustrian, dan itu pun hanya setara eselon 3. Ya, Tiga. eselon 3 atau eselon 4, eselon 3 kalau tidak salah. Eselon 3 ya? Iya, jadi Oke. subdirektorat. Tekstil itu Hmm. subdirektorat karena bergabung di direktorat industri tekstil, kulit, dan alas kaki. Ya, Jadi ya. menjadi hanya di di level eselon 3, Ya, subdit sangat ya. di bawah sekali, karena subdit, Iya, iya. sesak dada. Sedangkan di beberapa negara kompetitor kita, China, Vietnam, ya, India, Bangladesh, Pakistan, ada kementerian tekstil. Ya, itu contoh ya kita. Ya. Makanya ini juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan juga, bahwa ternyata seperti ini situasi dan kondisinya. Ya, ya begitu. Saya bilang bahwa mengatakan tadi bahwa pemerintah acuh tak acuh, ya tidak juga sih, ada karena ada direktorat jenderalnya, ada direkturnya, ada subditnya, ya, dan juga masih berkoordinasi mengenai masalah-masalah tekstil dan dengan asosiasi, ya, dengan perkumpulan tekstil ada, dan juga ada bantuan-bantuan juga secara kebijakan dari pemerintah. Tetapi masalahnya tidak fokus, dan memang tidak dibuat tadi roadmap dan ekosistemnya yang baik yang untuk ke depan, dan juga mungkin dianggapnya sudah tidak strategis. Ini yang menjadi permasalahan. Padahal kalau menurut kami, industri tekstil ini adalah industri yang strategis, meskipun dikatakan bahwa di dalam rencana induk perindustrian RIPIN, tekstil itu masuk ke industri strategis. Ya, tetapi ya seperti ini gitu loh kan. Makanya saya bilang bahwa kasusnya Sritek ini menjadi tamparan keras buat kita untuk coba fokus kepada industri ini. Ya, fokus kepada industri yang sudah menghidupi sekian banyak berjuta-juta warga negara Indonesia, ya, dan pernah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Republik ini. Ya, jadi ini harapan saya, ya, betul ada di RIPIN. Kita juga tidak menampilkan bahwa di rencana induk industri perindustrian, ya, pengembangan industri nasional itu ada di kita, industri tekstil itu ada bagian dari RIPIN tersebut. Tapi ya kenyataannya seperti ini. Ya, kalau bisa dikelola dengan baik kan tidak mungkin ada berjatuhan seperti ini. Bahkan yang menyesatkan buat kami adalah ini bisa mungkin, dan saya sudah mensitir dari beberapa tahun yang lalu, ya, bahwa bisa-bisa kalau industri tekstil dibiarkan seperti ini terjadi deindustrialisasi. Ya. Ini jadi bukannya berkembang bertambah, tetapi malah turun, dan akhirnya ya sudah. Jadi yang datang dari luar semua, itu kan menyesakan kita kan. Nah, betul. Seperti ini yang tidak kita harapkan lah, hal seperti itu. Begitu mungkin, Pak Dede. Baik, Pak Sobirin. Tadi Bapak sampaikan juga bahwa memang ini industri sangat strategis sekali, dari mulai bayi lahir sampai dibawa ke liang lahat berupa kain kafan dan semua aksesorisnya, ya, itu pasti dibawa gitu ya. Apalagi yang non Muslim gitu kan, pakai jas gitu ya, dengan dengan keren sekali gitu ya. Itu sampai dibawa. Ketika dibakar juga sama, Pak. Itu dikasih kain juga. Dikasih kain juga ya. Iya, ketika dikremasi itu ada kainnya. Betul. Bahkan di ruangan studio saya ini saya cek tadi, betul juga ya.
lampu ada kainnya juga, gitu kan. Iya Kemudian Pak. mikrofon ada kainnya, kursi yang saya dudukin ada kainnya. Ini hampir semua mengandung kain atau Iya, tekstil, dan tekstil, pabrik gitu iya. ya. Jadi bukan hanya Betul. bahan Setuju. baku buat baju, Betul, betul. gitu. Nah, itu Nah, itu yang saya menyesalkan kami ya, ya, sebagai warga tekstil ya, warga negara ya, tekstil ya, ya. ini, Ah, kenapa tidak diperhatikan dengan baik seperti itu? betul. Nah, kalau sestrategis itu, Pak, saya kan Ya, punya teman-teman pengusaha juga yang bergerak di industri aparel ya, termasuk salah satu podcastnya yang belum kami rilis gitu ya, salah satu brand yang menjadi penyedia jersey gitu ya, kostum nasional gitu ya, di periode sebelumnya itu kami datangkan di podcast nih. Salah satu yang mereka sampaikan adalah mengenai teknologi, Pak, gitu. Indonesia itu tekstilnya ketinggalan teknologinya dibandingin luar. Katakanlah salah satunya Tiongkok. Itu kenapa mereka di pabrik mereka sendiri, mereka R&D-nya yang mendatangkan teknologi sendiri karena tidak bisa tergantung ke perusahaan-perusahaan tekstil lain di Indonesia berharap teknologi dan R&D-nya itu kualifikasinya itu global gitu, bisa ditawarkan ke kelas tim nasional, bahkan ke luar negeri. Apakah eh, teknologi tekstil di Indonesia itu juga sedemikian tertinggal, Pak, dibandingkan dengan teknologi di China misalkan atau di negara lain? baik. Nah, ini menarik ya, karena kita sudah masuk ya ke salah Teknis ya, satu unsur kedalaman di bidang tekstilnya itu sendiri. ya. Ya, sebetulnya ya kalau kita bilang bahwa kita ketinggalan teknologi, Mm-mm. kami sangat menolak. Apalagi kami dari Ah, IKATI ya. Banyak ahli-ahli tekstil ya kita ya, apa yang terjadi, apa yang dibuat, apa yang ada di luar, di negara kita bisa. Ya. Kita punya beberapa ahli-ahli tekstil yang baik lulusan dalam negeri maupun luar mm-mm. negeri yang Mm-mm. ada di negara kita dari sisi SDM. Nah, memang satu hal, tadi juga saya sudah mensitir masalah ini, Mm. bahwa teknologi yang kita miliki memang perlu upgrading. Hmm. Banyak sekali pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan tekstil kita memang memiliki mesin-mesin yang cukup lama, bahkan lebih dari 30 tahun. Oke. Ya, nah inilah yang tadi saya bilang bahwa pemerintah tidak diam karena ada beberapa insentif atau kebijakan yang ingin membantu permasalahan teknologi ini, yaitu mereka adanya kebijakan memberikan insentif ataupun potongan diskon apabila ada perusahaan-perusahaan yang membeli mesin-mesin baru seperti itu. Nah, ini yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian. Tetapi secara umum memang sampai sekarang teknologi-teknologi yang ada di negara kita ini variatif. Maksudnya perusahaan di negara kita ini variatif. Ada yang memang sophisticated atau canggih. Ada yang lama dengan yang baru. Ada yang memang lama sekali seperti itu. Jadi tidak sama. Situasi Hmm. dan kondisinya berbeda. Oke. Nah, itulah yang membuat tadi kalau kita bicara kembali yang kehususannya tadi yang Hmm. ditanyakan, bisa nggak buat jenis begini? Bisa, kita nggak ada yang nggak bisa dibuat oleh kita. Hmm. Ya, ya, Orang-orang Indonesia jago-jago, ya. nggak kalah dengan orang China. Ya, artinya ada di Paris seperti itu atau di Milano seperti itu, besok juga ada di negara kita. Kasarnya Hmm. seperti itu, Pak. Hmm. Sama Ya. seperti China. China juga sama kan? Mereka awal-awal oke, sekarang mereka menjadi kiblat. Hmm. Karena menurut laporan dari ITMF, International Textile Manufacturer, ya memang hampir 60%, 50 menuju 60% dikuasai oleh Cina. Hmm. Baik itu secara teknologi, secara produk, dan lain sebagainya. Sisanya dibagi oleh India, yang lebih besar nomor 2-nya, kemudian oleh Bangladesh, Pakistan, Vietnam. Kita ini memang cukup sedikit, hanya mungkin 2-5% kebagiannya. Oke. Ya, secara global. Ya, itu dari produk. Dari teknologi pun demikian ternyata. Informasi yang didapat dari teknologi hulu sampai ke hilir, Indonesia juga mungkin menempati keempat atau kelima. Ini saya harus buka lagi informasi laporan dari ITMF tersebut. Jadi memang kalau kita dibandingkan dengan China, China memang menguasai
Saya harus akui itu, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan China, lebih baik berhadapannya muter aja deh, jangan head to head. Kalau Ya, ya. sundul-sundulan mah kalah katanya gitu. Nah, jadi Oke. memang, tapi bukan berarti kita tidak mampu, tidak bisa menghadapi produk-produk mereka. Tidak. Secara kualitas di luar kita termasuk kualitas yang nomor satu. Hmm. Ya, artinya kita bisa melakukan apapun dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi kalau sudah di-upgrading teknologinya. Seperti itu, Pak. Ya, Hmm. kalau mengatakan bahwa kita ketinggalan, ketinggalan dalam apa dulu? Seperti itu. Hmm. Tapi kalau yang dibilang ketinggalan teknologi, ya betul, ada beberapa yang harus diakui. Karena teknologi kita kebanyakan, ya mungkin bahkan sudah hampir 30 tahun lebih, ya 20 sampai Ya, 30 ya, tahun ya. lebih yang masih dipakai. Nah, itu Harusnya permasalahan. Tapi di-upgrade kan, ya, Pak ya. iya harus di-upgrading. Ya, kalau Nah, SDM-nya boleh diadu. boleh diadu Iya, iya, OTM-nya iya. gitu. Ya, ya. Iya, Baik, Pak Soberin. iya, Berikutnya adalah terkait dengan ini demand-nya sebenarnya kan tinggi kan, kebutuhan ya dari berbagai macam peralatan. Bahkan di era pandemi pun kan, wah luar biasa. Yang namanya masker aja kan, tisu, semua peralatan betul. yang menggantikan air atau apapun, hazard ini apa Iya, namanya, yang betul, untuk para dokter tenaga medis itu kan betul, sebenarnya betul, tekstil betul. gitu. Pertanyaan saya mungkin seperti ini sih Pak. Jadinya, apakah dengan demand yang sangat tinggi sebetulnya, bahkan masih tinggi di era pandemi, eh, perusahaan-perusahaan tekstil nih, termasuk Sritek yang Bhinneka Sritek itu salah satu kebanggaan saya Pak, untuk yang Ya, klub basket ya waktu betul, dulu ya betul, betul, sangat berjaya betul, sekali. Nah, apakah dengan demand seperti itu, apalagi secara sejarah ya, Sritek ini pernah membuatkan seragam NATO ya, seragam betul, tentara NATO, betul. eh, apakah sedalam itu tekanannya sehingga tadi kok demand-nya tinggi, eh, di Indonesia ini malah boleh dibilang terkena tekanan nih industri tekstil ini. Ya, baik. Apakah gitu ya impor tekstil dari China atau dari produsen dari negara lain itu ada pemainnya nih sehingga sehingga dibiarkan seperti itu sehingga ada yang mengambil keuntungan dari kondisi pertekstilan di Indonesia sehingga import jalan lancar gitu ya. Dan ini tidak diperbaiki karena kesengajaan. Katakanlah nih istilah saya aja nih. Adakah mafia tekstil yang menyebabkan impor banjir dan membiarkan situasi di Indonesia menjadi terburuk? Silakan, Pak. Ya, Pak Ade ini berarti sudah mendengar apa kabar-kabari ya Ya, dari kurang lebih gitu ya. Pak Ini sih ya. mengkonfirmasi ke Bapak nih, praktisi gitu. Iya. Jadi oke, saya tapi sebelum menjawab itu nanti ingatkan Hmm? lagi Pak ya mengenai Hmm? pertanyaan tersebut. Tapi saya ingin memulai dari bahwa tekstil itu kalau kita kelola sendiri, Oh, maaf, boleh geser sedikit, Pak? ya, ya. Ya, baik. Kalau kita kelola sendiri secara domestik itu pangsa pasir kita besar. Hmm, Untuk dalam negeri aja ya. hampir 300 juta, 280 Hmm. sekian juta penduduk. Kalau kita buat dari kita, oleh kita dan untuk kita, Hmm, itu seharusnya tidak ada yang satupun yang jatuh. betul, betul. Sepakat. Iya kan Pak? Logikanya begitu. Tetapi logika ataupun nalar kita ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada. Ya, 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 ya. Nah, oke, memang betul Pak. Eh, Importasi yang beberapa tahun terakhir itu sangat luar biasa sekali. Ilegal, legal luar biasa sekali. Hmm, Nah, sampai sekarang pun Bapak bisa melihat ya. orang asing. Oke lah, saya akan jelas lebih spesifik lagi. Hmm, Banyak orang-orang Cina yang datang karena memang negara ini yang sangat luar biasa dengan betul. masif produknya, ya, supply-nya sudah apa luar biasa, ya. Nah, mereka datang ke sini tanpa bisa bahasa Indonesia, mereka menjual produk-produk mereka. Bapak Hmm, bisa cek di Jakarta, bisa ya. cek di beberapa kota-kota besar. Itu yang menjadi permasalahan, salah satu ya, menjadi salah satu permasalahan di luar permasalahan yang dasar tadi ya, maksudnya yang pernah saya sampaikan. Nah, mengenai importasi ini betul ada permasalahan, tetapi apabila memang kita sebetulnya di dalam negeri sudah terbiasa dengan memakai produk sendiri, ya kan Pak, itu kan dilakukan oleh orang-orang Pakistan, oleh orang India, Ya. ya. Nah, ini tidak ada seperti itu. Hmm, Ya. Yang kedua,
warga negara kita ini carinya yang selalu yang murah-murah. Ya. Bagus, murah, cepat. Padahal kalau kita buat triangle, murah, bagus, cepat, itu tidak akan pernah dapat 3. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu Pak teorinya. Di mana yang bisa semuanya bisa jalan? Tetapi Cina bisa seperti itu. Ya, ya karena kalau murah, bagus, ya tidak bisa cepat. Murah, cepat, tapi pasti tidak bagus. Bagus, cepat, pasti tidak murah. Kan begitu, Pak. Ya, logikanya kan seperti itu. Nah, itu masalah lain ya yang terjadi di kita. Nah, saya melihat bahwa ini memang harus mengedukasi masyarakat juga. Ya, kita melihat bahwa alhamdulillah batik sudah bisa menjadi pakaian nasional. Terlepas dari UNESCO menjadi warisan tak benda dan lain sebagainya. Saya hanya melihat bahwa batik bisa dilakukan oleh kita. Tetapi ternyata juga tidak. Beberapa tahun belakangan ini masuk impor printingan dari China ya yang menyerupai batik. Oleh kita, oleh pemerintah dikatakan ini hanya disebut kain bermotif batik. Tidak loh Pak, kain bermotif batik dengan batik ya perbedaannya juga sudah jelas. Ini yang membuat masalah. Apalagi menjadi baju dijual cuma 40.000, 50.000. Bahannya bisa dari polyester katun atau polyester filamen ataupun katun 100%. Kalau pakai batik kan berbeda harganya, Pak. Betul. Ya, nah ini yang menjadi permasalahan juga. Jadi edukasi ke masyarakat juga penting sebetulnya. Nah, nanti di akhir saya akan sampaikan yang sabta asa kita itu ada salah satunya. Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama juga bahwa masifnya produk-produk khusus dari satu negara ini dari China ke negara kita ini hampir dihilir terutama yang langsung bersinggungan dengan konsumen. Nah, baik itu legal maupun ilegal. Nah, celakanya kita tidak mempersiapkan itu. Siapa yang seharusnya mempersiapkan itu? Regulasi, Pak. Harusnya regulasi yang mempersiapkan. Ini bisa kita lihat sebagai pembanding, sebagai sampling, adalah negara Vietnam dan negara Thailand. Thailand dan Vietnam ketika digempur habis-habisan secara masif produk-produk dari Cina, mereka langsung membatasi diri dengan melakukan beberapa langkah. Baik itu langkah-langkah yang merupakan trade remedies, ya, baik itu non-tarif barrier maupun tarif barrier. Sehingga apa? Sehingga industri tekstilnya lebih bisa dijaga meskipun digempur oleh masuknya itu, tapi juga mereka masih hidup. Nah, ini adalah menjadi salah satu ya kasus Sritek. Saya masuk ke yang lebih spesifik ya, bahwa kasus Sritek ini meskipun saya tidak melihat itu menjadi bagian besar, tetapi memang ada pengaruh. Nah, kasus Sritek ini kalau menurut saya ya yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ada misstrategi atau mismanagement ya, meskipun itu harus diklarifikasi oleh teman-teman di Sritek karena mereka lah yang berhak ya menyampaikan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi kami dari kacamata sains ya, dari kacamata baik itu secara ekonomi, secara teknis dan lain sebagainya, ini kan bukan suatu hal yang tiba-tiba. Kenapa mereka tidak bisa melakukan pembayaran kan seperti itu. Artinya PKPU kan sejatinya kan membayar hutang, gitu kan. Betul. Nah, itu kan berarti ada masalah. Kalau menurut saya ada beberapa strategi yang mungkin gagal ketika dieksekusi tidak sesuai harapan. Itu yang terjadi kalau menurut saya. Ya. Nah, itu pun perlu dibuktikan. Tapi melihat situasi dan kondisinya seperti itu. Karena apa? Terlalu ekspansif, mengakuisisi banyak pabrik-pabrik ya, yang diminta kemarin di PKPU di homologasi itu yang akhirnya dipilotkan, diantaranya adalah merupakan anak-anak perusahaan atau subholding dari PT Sritek yang hasil dari akuisisi. Oke. Beban malah itu ya? Iya, betul Pak. Prima Yuda, Fitrate,
kemudian Sinar Pancajaya, itu kan bukan milik Sritek asli berdiri pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu, bahkan yang berdiri oleh pabrik tekstilnya sendiri, ada beberapa yang mungkin tidak sesuai harapan atau ekspektasi mereka ketika melakukan festival project-nya. Ya, itu menurut saya ya, betul atau tidak itu silakanlah manajemen nanti menyampaikan ya. Itu kita tunggu aja apa yang disampaikan oleh manajemen nanti. Pasti manajemen akan membuat press release dan lain sebagainya dengan situasi dan kondisi seperti ini. Kalau kami melihatnya ada beberapa hal yang miss ya dalam hal seperti itu. Karena sekali lagi tidak pernah ada satu perusahaan jatuh bahkan sampai bangkrut atau dipilotkan secara tiba-tiba. Itu nonsen kalau kayak gitu. Betul nggak Pak? Ya, betul. Iya. Garuda aja, Garuda Indonesia saja kan bisa PKPU ya Pak? Iya, betul. Betul. Itu kan awalnya karena kesalahan manajemen kan. Betul. Pesawat-pesawat ya. Karena waktu itu zaman saya masih di BUMN, jadi direksi di BUMN itu bersamaan dengan direksi yang membuat masalah itu. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, itulah. Tapi saya sih tidak akan masuk ke arah BCG-nya ya. Itu bukan urusan saya ya. Sama juga dengan Sritek ini kan pasti ada sesuatu ya yang jadi permasalahan. Bahkan kalau ada beberapa teman-teman yang memiliki negatif thinking kan ada cerita lain Pak. Gitu. Ya. Selalu ada lah. Itulah. Ya. Di other side of story gitu ya Pak. Iya, itu biarkan jadi isu, jadi rumor dan lain sebagainya. Iya. Baik Pak Sobirin. Yang paling penting itu adalah mafianya. Mafianya tadi ya. Iya. Nah, kalau mau bicara mafia, ini terkait di luar terkait dengan kondisi teknis secara umum maupun Sritek yang kita bahas, bahwa saya rasa itu kasat mata, Pak. Dulu ada mafia kuota. Ya. Mau dibilang apapun, nggak ada kata kementerian, baik itu perindustrian maupun perdagangan, nggak ada. Buktinya ada kok. Banyak sekali yang dibicarakan. Ya, jadi ibarat kentut, Pak. Ya, sekali lagi ibarat kentut. Nggak tahu siapa yang melakukannya, tetapi kecium baunya. Kecium ya. Ya. Itu permasalahannya kan. Jadi, dan hampir semua pelaku industri kita pahami itu gitu. Jadi kalau bilang apakah mafia, saya rasa memang iya ada ya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan importasi. Ya. Mereka melakukan menunggu sampai itu masuk ke jalur hitam, nah kemudian dibeli lagi, kemudian dijual lagi. Itu contoh yang paling gampang ya. Silakan teman-teman di Bea Cukai menolak dan itu, tapi itu sudah ada bukti ya kan, karena buktinya juga sudah kita dengar dari teman-teman di industri ya kan, ataupun umpamanya masuk jalur merah, kita tunggu dulu apa ya kan, dan lain sebagainya lah Pak ya. Itu menjadi salah satu, bahkan sampai yang legal pun saya bisa menengarai ya, HS code-nya saja diubah itu bisa. Siapa yang mau bisa ya? Siapa Pak sekarang ribuan kontainer, memangnya diperiksa satu-satu Pak? Enggak ya. Enggak mungkin. Apalagi ada orang dalam. Nah, itu. Itu pasti random checking. Ya, pasti random checking. Buat aja sesuatu yang memang pasti, ya oke, itu udah pasti. Lewat. Yang itu legal loh Pak, bukan bicara ilegal. Legal ya. Ilegal itu. Nah, itu silakanlah mereka ini. Saya ingin ada masukan buat pemerintah untuk betul-betul serius hal-hal yang seperti ini gitu kan. Mafia, masalah di Bea Cukai dan juga yang lainnya Pak. Seperti ini. Ini juga kelihatannya simpel tetapi juga bermasalah, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah juga. Apa itu? Masalah just tip. Lagi marak banget Pak sekarang Pak, itu luar biasa. Itu kan masalah jasa titipan itu. Ada lagi dua yang masalah toko-toko online. Bisa bayangkan Pak, kalau online seperti Temu, Shine, raksasanya di China masuk ke kita, habis Pak. Iya. Nah itu juga hal-hal lain Pak yang membuat masalah ini semua tertekan itu seperti itu. Dihilir ya Pak ya, dihilirnya. Betul. Tapi kalau memang di hilirnya masalah, ya tentu di hulunya juga akan bermasalah. Seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu dituntaskan oleh kita, oleh para stakeholder industri tekstil dan produk tekstil mengenai karut-marutnya industri tekstil ini.
Hmm. Nah, masalah Seritek ini bisa menjadi pemicu untuk kita mengintrospeksi, mereview ya situasi kondisinya. Kali lagi, Seritek sebetulnya itu urusan Seritek ya, karena sudah public listed, sudah Ya, menjadi public company ya, ya. yang bisa membuat perusahaan ini baik kembali adalah komitmen dari internalnya, dari para pemegang sahamnya, dari para pengurusnya ya. Kalau karyawan saya kasihan, bayangkan sudah dipotong dari tahun 2021 itu sudah hampir 4.000 yang sudah tidak ada. Sekarang tinggal ya mungkin ada 14.000 lagi ya Di yang Silitek itu Pak ya, terbuka. 14.000 Iya, ya, di cerita itu yang terkena kasihan dampak Pak. ya. Oke. Iya, dampaknya itu kan. Hmm. Jadi sudah berapa ribu karyawan yang plus ya, sekali lagi plus keluarganya, minimalnya 2 aja, anak Ya, satu ya, istri. Sudah berapa ya, ya ya. orang yang bergantung kepada ini sehingga kesulitan dalam penghidupannya. Ini kan menjadi masalah, bukan lagi ke masalah ekonomi secara ini ya, tetapi secara makronya adalah Hmm. menjadi sosial budaya dan ekonomi. Ya, Ya, tingkat ya. kriminalitas jadi makin meninggi, Bisa jadi pengangguran seperti tidak itu ya, jelas, dampaknya ke belakangnya seperti itu ya. Oke. dampak dari snowball effect atau efek dominonya ini ya seperti ini kan Pak. Makanya saya bilang ini industri strategis, Ya, ya. jangan dinafikan, jangan dikesampingkan seperti itu. Hmm, hmm, Ya. hmm. Bayangkan kalau seandainya ditutup semuanya, Wah, luar berapa biasa itu. juta yang nggak ada. 4 juta tadi Pak ya, Ya, itu minimal total. itu kalau menurut saya 4 Pak. juta plus plus. Nah, plus plus seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Itulah jadi buat saya sekali lagi eh, pemerintah harus serius Hmm. melihat situasi dan kondisi mumpung ada momennya. Ya, ya, ya. Ya, seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan sih. Yang saya ingin tanya mungkin seperti ini, Pak. Oke, katakanlah ini udah lampu merah bagi Sritex karena masalah mismanagement atau apapun lah ya, itu adalah sebagai sebuah company. Keputusan-keputusan juga dibuat di dalam perusahaan, GCG-nya atau apapun gitu ya. Itu di satu perusahaan. Tapi yang saya tanya ke Bapak nih dari teman-teman IKATSI juga yang melihatnya, nih industri tekstil yang lainnya, perusahaan yang lainnya, termasuk yang besar-besar masih ada, menengah dan bawah itu sebetulnya udah seperti apa sih Pak kondisinya? Lampu kuning kah gitu ya? Atau masih baik-baik saja di level mana skalanya Pak? Boleh disampaikan? Kalau saya pernah bicara bahwa Ya. kalau ini ada banjir, ini Ah, sudah di sini. sudah Pak, sudah Udah kelelap udah di hidung. siaga mungkin sedia siaga siaga 3 mungkin itu. Ya, ya, ya. Ya, Siaga jadi 2 mungkin artinya malah. saya tidak mengatakan bahwa kita di red light ataupun Ah, di yellow light atau apa. ah, Pokoknya udah di hidung ini ya. ada, ya itu udah di hidung nih. Kalau kita berenang ini udah Ya, kalau kita kena banjir ya gitu, ini ya. udah di hidung nih, gitu. Masih Jadi napas tapi cuma lewat hidung saja, mulut udah nggak bisa ya gitu, Pak. betul. Karena saya Ya, bilang ya. juga bahwa ada Ya. perusahaan-perusahaan yang tetap eksis, Mhm. ada juga perusahaan-perusahaan yang malah maju, Mhm. tapi ada juga yang banyak yang jatuh. Ya, Yang lebih banyaknya yang jatuhnya ya. menghadapi situasi dan kondisi Mhm. industri tekstil dan produk tekstil saat ini. Jadi saya melihat bahwa sudah sewajarnya, sudah waktunya Mhm. pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, yang down to earth, Ya. yang fokus, Mhm. yang menuju ke permasalahan. Dengan apa? Dengan mendudukan semua stakeholder, duduk Mhm. bareng, petakan, buat roadmap, buat ekosistem yang jelas. Mhm. Minimal yang pertama dulu adalah menghadapi permasalahan yang ada saat ini. Ya. Baru kita bicara lanjutnya. Seperti Mhm. itu. Baik Pak, ya mudah-mudahan ini di awal pemerintahan periode baru ya Pak ya. Dan momentum tadi betul ya, ada sesuatu yang mungkin menjadi dalam tanda kutip musibah, tapi juga ada hikmahnya supaya Ya, pemerintah benar-benar membuat industri tekstil ini bukan terlihat memang strategis dan dianggap strategis, serius di sana. Dan walaupun belum ada roadmap yang secara utuh, jelas, dan komprehensif, tapi sebenarnya banyak teman-teman yang memikirkan itu, termasuk dari IKATSI. Nah, Bapak sempat sampaikan tadi di depan ya, Bapak sudah ya, coret-coretlan gitu, kira-kira usulan apa sih ya Pak yang ingin ya. disampaikan ke pemerintah
Saya kalau nggak salah tadi ada 7 hal ya Pak ya yang Ya, disampaikan. Boleh Pak dijelaskan itu supaya baik. mungkin bisa Ini didengar oleh ada teman-teman di penonton. catatan saya, Baik ya. Pak, silakan. Ada sabta asa ikatsi dalam menghadapi sikon ITPT nasional saat ini. Yang pertama nih Pak, Ya. penguatan ekosistem dalam negeri. Mm-mm. Supply chain full local product dari hulu ke hilir. Hmm. Ya, ini konsep dengan disesuaikan dengan konsep nasional yaitu konsep TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Oke. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, adaptasi teknologi dan perkembangan pasar global. Oke. Seperti ada beberapa isu, ya isu sustainability, sustainability, corporate, ya, sustainability produk dan lain sebagainya. Kemudian green production, kemudian eco-friendly dan decarbonization. SDGs ya, mendukung ke sana ya Pak ya. Betul, Baik, SDGs ya. ya. Kemudian menambahkan added value product dari ITPT Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya produk-produk yang kita buat jangan berpikir fokus kepada produk-produk yang bersifat basic dan mass product. Yang mana ini sudah dikuasai oleh kompetitor kita. Kita masuk kepada blue ocean, yaitu produk-produk technical textile, sophisticated textile, nano textile. Jangan salah Pak, kita juga punya nano Pak, textile itu, nano textile. Ya, contohnya kalau kita lihat di beberapa film, itu adalah salah satu dari teknologi technical textile dan nano textile, yaitu Bapak pernah lihat John Wick? John Wick tahu ah? Nah, John Wick ketika ditembakin dia pakai jasnya seperti ini. Oh iya, dia pesan khusus ya. Itu termasuk ya Pak ya, salah satunya. Betul, anti peluru Pak. Anti peluru. Itu sudah dipakai oleh kita. Bukan Okay. lagi anti peluru dipakai oleh militer. Maksudnya Indonesia sudah mampu untuk memproduksi bisa kita buat kalau kita ada gitu. Oke. Sesuatu yang maksud saya itu tekstil bisa dibuat seperti itu gitu loh Pak. Sampai seperti itu ya. Iya, sampai seperti jauh. Jadi atau umpamanya Bapak pernah lihat pembalap ya, siapa yang Bapak suka? Zaman dulu Michael Schumacher kalau bukan motor atau mobil sama lah. Rossi Valentino, ya. Valentino Rossi. Ya. Ketika nyetir dia salah ngambil tikungan, dia jatuh, tapi dia tidak apa-apa. Nggak sobek ya? Nggak sobek, nggak luka, nggak apapun. Kenapa? Karena ketika bajunya dipakai jatuh langsung mengembang. Itu bukan baju biasa itu Pak. Itu technical textile Pak. Karena langsung seperti halnya SRS bag atau airbag, ya kan? Airbag langsung keluar di situ. Jadi itu yang harus dipikirkan ke depan. Di kesehatan, di militer, di jalan, geotextile, ya, textile dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipikirkan oleh kita ke depan. Jadi itu value added product apa ya ketiga. Yang berikutnya Pak, keempat. Yang ketiga, yang keempat, peningkatan kualitas SDM tekstil melalui penambahan jumlah kampus perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan dan lembaga pelatihan yang terkait dengan jurusan tekstil dan produk tekstil, serta diajarkan dari sejak dini mengenai tekstil itu. Jarang saya dengar Pak jurusan itu Pak. Sekarang ya. Jarang saya dengar jurusan itu. Saya sampaikan, saya pernah membuat ini di mass media, meskipun ini menjadi satu permasalahan. Karena beberapa tidak setuju dengan statement saya. Tapi saya menyatakan, ini harus diketahui oleh semua. Kenapa? Banyak perguruan tekstil yang tutup. Ya. Yang ada cuma tadi yang saya bilang, sekolah tinggi teknologi tekstil yang sekarang menjadi politeknik, sekolah tinggi teknologi tekstil. Sekolah tinggi malah ya? Iya, tidak di-upgrade jadi universitas. Iya itu, jadi seperti itu. Iya. Nah harusnya sekarang universitas swasta sudah ada. Nah, yang di beberapa tempat sudah mulai dibuka lagi. Nah itu harus mendapatkan support dari pemerintah. Sekolah menengah kejuruan tekstil juga ada, harusnya juga disupport. Apalagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill tekstilnya. Dan bahkan kalau perlu diajarkan sejak dini dalam kurikulum dini itu ada mengenai
pengajaran tekstil. Yang sederhana saja, mengenai batik, mengenai kain, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya. Kemudian, segera finalkan rancangan undang-undang sandang sebagai payung hukum atas kebijakan industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Oke. Karena udah bertahun-tahun ini tidak diselesaikan, Pak. Ya, kemudian segera bentuk Badan Industri Tekstil Nasional. Badan yang memberikan badan, karena kalau kementerian kan tidak mungkin. Tidak mungkin ya, badan ya, Iya. mungkin ya. Iya, lebih baik dibuat badan saja dulu, ya kan? Badan Industri Tekstil Nasional yang memberikan kepastian baik hukum, kebijakan, penyelenggaraan, pengawasan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Ya. Apabila kementerian tidak memungkinkan untuk dibentuk. Ya, harus ada yang awal ya, Pak ya. Betul, itu. Yang ketujuh, Pak. Yang terakhir, dalam jangka pendek untuk segera merealisasikan beberapa langkah-langkah strategis pemerintah, yaitu harmonisasi antar kementerian terkait. Kemudian ini banyak kementerian yang terkaitnya. Kemenprin, Kemendak, Kemeninfo, Kemenukm, dan instansi-instansi lain. Kemudian laksanakan trade remedies, baik itu tarif barrier maupun non-tarif barrier. Seperti BMAD, BMPT, kemudian non-tarif barriernya, seperti membuat port untuk beberapa produk adanya di luar Jawa. Biar mereka bayar lagi tuh kalau masuk ke Jawa, kayak gitu kan. Nah, itu kan bukan berbentuk trade barrier, ya, itu termasuknya non trade, tapi mereka terpaksa harus menaikkan harganya ketika masuk ke negara kita kan, dijual di pasar. Nah, kemudian juga SNI, ya, ada SNI wajib. Wajib ya, gitu masuk, ya. SNI wajib itu, Pak. Ketika mereka masuk produk-produk itu harus di SNI. Kalau tidak SNI out. Kalau masuk ke SNI bayar dulu, ya kan. Betul sih. Nah, kemudian yang pakai ketika bea cukai. Jangan lagi pada saat pakai pas border, harus border. Jadi pada saat di depan, bisa kelihatan nih, harus mana yang legal, mana yang ilegal, itu jangan sampai masuk. Karena kalau sekarang pakai pos border, kebanyakan membuka gudang-gudang itu, tahu-tahu lewat banyaknya barang-barang ilegal juga. Nah, itu kan repot yang terjadi kemarin itu. Betul, betul. Kemudian adanya lartas, pelarangan terbatas untuk beberapa produk tertentu. Ini biasanya keluar dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan. Itu non-trade barrier yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan gitu. Yang lainnya adalah bagaimana membuat ini ada tentunya insentif. Baik itu insentif energi, insentif pajak, dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak populis ya buat pemerintah. Tetapi mau tidak mau dengan situasi kondisi, itu yang bisa dilaksanakan pemerintah. Dibanding menyuruh perbankan untuk memberikan kredit. Wah, itu kan susah. Ya sama aja harus dibayar ya. Persaingan tetap ketat banget gitu ya, Pak ya. Iya, jadi itu kan lebih baik yang bisa ditangani oleh pemerintah dengan adanya insentif gas, listrik, kemudian pajak kan ada di tangan pemerintah. Jadi beberapa hal-hal yang mungkin bisa dilaksanakan oleh pemerintah, short ininya strateginya, ya langsung bisa membuat harapannya industri ini bisa lebih baik lagi. Baik. Ya. Oke. Luar biasa sekali Pak Sobirin, sesi ini sangat memberikan insight tidak hanya Sritex tapi industri pertekstilan secara umum. Semoga teman-teman di IKATSI terus berjuang untuk industri strategis nasional yaitu tekstil gitu ya, dan kita bisa berjaya tidak hanya produk-produk lain gitu ya, tapi juga terutama produk-produk yang tadi yang kita mulai gunakan dari mulai lahir sampai dengan liang lahat gitu ya Pak ya. Pak Sobirin, terima kasih sekali lagi, salam sama teman-teman IKATSI. Luar biasa. Insya Allah kita ketemu offline kapan-kapan Pak. Siap. Ya, mangga. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.